Let's have a ball. Klasifikasi data. Perkenalkan, nama saya Tasya Aisyila dengan NIM 09105804240336. Klasifikasi data adalah proses pengelompokan data menjadi kategori-kategori yang relevan berdasarkan karakteristik tertentu. Tujuan dari klasifikasi data adalah untuk membuat data lebih mudah diakses, dipahami, dan dianalisis. Adapun klasifikasi data berdasarkan beberapa kategori utama. Yang pertama, sumber data, kedua, sifat data, ketiga, jenis, keempat, waktu pengumpulan, dan kelima, cara memperolehnya. Yang pertama, itu sumber data. Sumber data merujuk pada asal data yang digunakan dalam penelitian atau analisis. Data dapat diperoleh langsung dari sumber pertama atau dari sumber yang sudah diolah sebelumnya. Itu terbagi dua. Yang pertama, data primer. Data yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya oleh peneliti, biasanya melalui wawancara, survei, atau eksperimen. Contohnya, data hasil wawancara langsung dengan responden tentang preferensi produk. Kedua, data sekunder. Data yang diperoleh dari sumber yang telah mengolah atau mengumpulkannya sebelumnya, seperti laporan, jurnal, atau database. Contohnya, data dari laporan keuangan perusahaan yang diunduh dari internet. Selanjutnya, sifat data. Sifat data menunjukkan apakah data bersifat deskriptif, kualitatif, atau numerik, kuantitatif. Pertama, data kuantitatif. Data yang tidak berbentuk angka dan biasanya menggambarkan karakteristik atau kategori tertentu. Contoh, pendapat pelanggan tentang layanan sebuah restoran baik, buruk, sangat baik. Kedua, data kuantitatif adalah data dalam bentuk angka yang dapat diukur dan dihitung. Contohnya, jumlah penjualan produk dalam sebulan. Selanjutnya, jenis data. Jenis data dibedakan berdasarkan cara pengukurannya. Yang pertama, data nominal yang bersifat kategoris tanpa urutan tertentu. Contohnya, jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Kedua, data ordinal, data yang memiliki urutan atau tingkatan tetapi tanpa selisih yang jelas antar nilai. Contoh, tingkat kepuasan pelanggan, sangat puas, puas, cukup, dan tidak puas. Ketiga, data interval, data yang memiliki selisih yang jelas antara satu nilai dengan lainnya tetapi tidak memiliki nilai nol mutlak. Contoh, suhu udara dalam derajat Celcius. Keempat, data rasio, data yang memiliki selisih yang jelas antara nilai serta memiliki nol mutlak. Contoh, pendapatan seseorang dalam 1 bulan. Selanjutnya, waktu pengumpulan. Waktu pengumpulan data menentukan bagaimana data dikumpulkan berdasarkan periode waktu tertentu. Yang pertama, data cross-seksional, data yang dikumpulkan pada satu titik waktu tertentu. Contoh, data jumlah pengunjung toko pada hari tertentu. Yang kedua, data time series, data yang dikumpulkan secara berkala dalam rentang waktu tertentu. Contoh, data jumlah penduduk Indonesia dari tahun 2000 hingga 2023. Yang terakhir, cara memperolehnya. Metode yang digunakan dalam memperoleh data dapat bervariasi tergantung kebutuhan penelitian. Yang pertama, data observasi. Data yang dikumpulkan melalui pengamatan langsung tanpa interaksi dengan subjek. Contoh, catatan tentang perilaku pelanggaran di supermarket. Kedua, data eksperimen. Data yang diperoleh dari eksperimen atau uji coba yang dikontrol. Contoh, hasil uji coba obat terhadap pasien dalam penelitian medis. Terakhir, data survei. Data yang diperoleh dari hasil kuesioner atau wawancara dengan responden. Contoh, hasil kuesioner kepuasan pelanggan terhadap layanan bank. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, klasifikasi data sangat penting dalam penelitian dan analisis karena membantu dalam memahami, mengorganisir, dan menginterpretasikan data dengan lebih sistematis berdasarkan penjelasan di
tersebut, data dapat dikategorikan menurut sumbernya, sifatnya, jenisnya, waktu pengumpulannya, dan cara memperolehnya. Adapun sarannya, yang pertama, pilih jenis data yang tepat sesuai dengan tujuan analisis, gunakan sumber data yang valid untuk meningkatkan akurasi, terapkan metode pengumpulan yang sesuai, observasi, survei, dan eksperimen, sesuaikan waktu pengumpulan data, dan gunakan teknik analisis yang sesuai berdasarkan jenis data, validasi data sebelum digunakan agar hasilnya akurat dan dapat dipercaya.